Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefrina Musela, NPMC 1 C022001. Kali ini saya membahas tentang imbalan kerja. Jadi, imbalan kerja ini merupakan imbalan yang diterima karyawan, pada umumnya bersifat jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Nah, imbalan kerja jenis ini tidak mencakup pesangon. Walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek, namun pesangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawannya, sehingga perlu diatur secara khusus imbalan kerja jangka pendek pada umumnya mencakup gaji, iuran, kemudian jaminan sosial, cuti berimbalan, kemudian bagi-bagi laba dan bonus atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Selanjutnya adalah perlakuan di dalam akuntansi. Nah, perlakuan akuntansi khusus diterapkan pada cuti berimbalan dan bagi laba dan bonus. Cuti berimbalan adalah hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Cuti berimbalan ada yang dapat diakumulasikan, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti tahun ini tidak diambil seluruhnya. Banyak praktik yang terjadi terkait cuti berimbalan di berbagai perusahaan. Pada sebagian program, imbalan diberikan jika cuti tersebut diambil sehingga karyawan yang mengambil cuti juga akan mendapatkan kompensasi sementara pada program lain, imbalan akan diterima jika karyawan tidak mengambil cuti. Prinsipnya adalah perusahaan harus mengakui beban sebesar perkiraannya. Yang pertama, imbalan yang akan diterima pada saat pekerja memberikan jasa akan menambah hak cuti berimbalan di masa depan jika cuti boleh diakumulasikan. Kemudian imbalan yang diterima pada saat cuti terjadi jika cuti tidak boleh diakumulasikan. Sementara bagi laba dan bonus, perusahaan harus mengakui beban sebesar perkiraan pembayaran bagi laba dan bonus. Apabila terdapat kewajiban hukum atau kewajiban konstruksif atau pembayaran beban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, kemudian kewajiban tersebut dapat diestimasikan secara andal. Selanjutnya, kewajiban konstruksif dapat ditimbulkan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Jika perusahaan tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran, maka bagi laba dan bonus diakui sebagai liabilitas sebesar jumlah yang belum dibayar. Nah, kewajiban konstruksif muncul ketika aset yang dikelola dana pensiun tidak mencukupi untuk membayar imbalan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Maka timbullah kewajiban ini bagi perusahaan untuk menambahkan supaya imbalan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati pada awal. Pesangon. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, pada saat pemutusan kontrak kerja atau PKK, perusahaan wajib membayarkan uang pesangon dan membayar uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi karyawan. Besarnya uang pesangon tersebut dihitung berdasarkan masa kerjanya. Jadi pesangon ini adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan diberhentikan ataupun keputusan karyawannya. Nah, pembayaran pesangon haruslah dalam bentuk tunai kecuali karyawan menyetujui pembayaran dalam bentuk non-tunai. Perlakuan akuntansi yang selanjutnya yaitu perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal, di antara lain yaitu ketika penawaran warna atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan ketika biaya-biaya terkait rekonstruksi telah diakui sesuai PSAK 57 revisi tahun 2009. Provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Jika pesangon terutang sebagai akibat dari keputusan perusahaan, maka perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran ketika perusahaan telah mengkomunikasikan kepada pekerja yang terkena dampak.
Apabila perusahaan menawarkan pekerja untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela, pesangon harus diukur berdasarkan jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Selanjutnya, imbalan pasca kerja. Nah, istilah imbalan pasca kerja dikenal sehari-hari dengan nama pensiun. Namun, imbalan pasca kerja tidak hanya mencakup pensiun, tapi mencakup imbalan yang akan diterima karyawan setelah masa punah kerja. Jadi, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan oleh perusahaan selain dari pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawannya berhenti sebelum masa kerja normalnya. Selanjutnya yaitu karakteristik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang dana pensiun. Nah, dana pensiun ini merupakan program imbalan pasca kerja yang harus dikelola oleh entitas secara terpisah yang disebut dengan dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun. Sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Program imbalan pasca kerja terdiri atas dua jenis yang bergantung karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama adalah program iuran pasti. Program iuran pasti ini adalah pemberi kerja yang membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun pada program iuran pasti. Pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang telah diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Kemudian program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja cuti. Oleh karena itu, kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Dana pensiun dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Peserta pada DPKK umumnya hanya karyawan pada perusahaan sendiri atau mitra sendiri. Kemudian dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun lembaga keuangan yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Peserta pada DPLK terdiri dari karyawan dari berbagai perusahaan, kemudian multi pemberi kerja ataupun perorangan. Program multi pemberi kerja meliputi program imbalan pasca kerja yang menyatukan aset yang dikontribusi dari beberapa entitas yang tidak sepengendali dan penggunaan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja dari lebih satu entitas. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo pada lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Saat pekerja memberikan jasanya, imbalan ini dapat meliputi cuti berimbalan. Contoh lain dari program ini adalah cuti sabatikal, penghargaan masa kerja atau jubile, imbalan catat permanen, dan lain-lain. Kemudian imbalan pasca kerja, program iuran pasti PSAK 24 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah salah satu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun
Namun jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan saat program. Pada program ini, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut lagi. Jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya, kewajiban konstruktif muncul ketika aset yang dikelola dana pensiun tidak mencukupi untuk membayar imbalan sesuai dengan yang dijanjikan. Maka timbullah keajaiban bagi perusahaan yang menambahkan supaya imbalan tersebut sesuai dengan apa yang disepakati pada saat awal. Program imbalan. PSK 24 Revisi 2010 menyatakan bahwa program imbalan pasti adalah satu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Selanjutnya ada karakteristik. Pada program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun. Yang disebut kewajiban imbalan pasti, imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus atau lump sum atau secara bertahap bulanan. Kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi aktuaria karena banyaknya faktor internal dan eksternal perusahaan yang memengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti sehingga memerlukan asumsi demografis dan asumsi keuangan. Asumsi demografis diantaranya tingkat mortalitas, tingkat perputaran kerja, dan tingkat pensiun dini. Sementara itu, asumsi keuangan meliputi diantaranya tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, biaya kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perhitungkan kewajiban imbalan pasti memerlukan penilaian aktuaria untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perusahaan menyisihkan dana yang dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada dana. Yang mana dana ini adalah dana pensiun. Dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Program imbalan pasti yang menyisihkan dana untuk pembayaran imbalan disebut funded, jika sebaliknya disebut unfunded dalam pengelolaan investasi atas aset. Selanjutnya yaitu menanggung risiko atas perubahan nilai kewajiban imbalan pasti dan hasil program. Risiko tersebut meliputi risiko aktuarial, kemudian ada risiko investasi. Kedua risiko tersebut dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuarial. Keuntungan aktuarial yang terjadi ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Selanjutnya NKKIP yang akan dibayarkan nanti. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini. Kemudian ada biaya jasa kini ini adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Dengan bertambahnya masa kerja satu periode, maka menimbulkan biaya jasa kini pada periode tersebut dan menyebabkan
peningkatan yang KKIP yang akan dibayarkan nanti. Kemudian biaya jasa lalu yaitu perubahan KKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan quarterment. Kemudian keuntungan atau kerugian atas penyelesaian yaitu perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruksif atas sebagian atau rendah imbalan dalam program imbalan pasti. Selanjutnya biaya bunga yaitu kenaikan KKIP yang timbul karena suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan prinsip nilai waktu atas uang. Pengukuran kembali atau reservement yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial yaitu penyesuaian akibat perubahan akuntansi aktuarial. Sebaliknya jika ini tercatat KKIP menurut perusahaan lebih tinggi daripada nilai berdasarkan asumsi aktuarial terkini. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.